kabar kalian? Baik-baik kah? Oke, di sini saya akan membacakan untuk temanya adalah ketika kamu memimpikan dia, apakah manifest dia kepada kamu? Ketika kamu memimpikan dia, apa sih koneksi dia kepada kamu? The Emperor, Three of Pentacles, Ten of Cups, Temperance, Nine of Staffs, dan ada Four of Cups. Kalau aku lihat di sini, dia sendiri itu kondisinya sedang membuktikan sesuatu, sedang ingin diperhatikan, butuh kasih sayang, butuh namanya komunikasi yang baik, balancing emosional. Karena di sini kalau aku lihat ya, dia itu cukup stres atau cukup kayak ada perasaan gak percaya sama orang. Mungkin dia baru ketipu, mungkin dia baru merasakan kayak patah semangat. Ada perdebatan, ya, ada perdebatan. Mungkin dia dengan seseorang yang membuat dia sakit hati. Kita buka lagi di sini. Six of Cups, Nine of Pentacles, Temperance, dan Seven of Cups, dan ada Hangman. Wow, ini kartunya sepertinya penuh dengan emosional ya. Di sini banyak banget elemen dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energinya kuat banget. Jadi orang ini bisa dipastikan criss-cross. Tahu criss-cross nggak? Tak menentu. Ada Six of Cups, dimana dia nggak tahu, dia banyak ngebatin, dia nggak tahu cara untuk mengungkapkan sesuatu. Dia harus membuat satu keputusan sulit. Ya, dia harus membuat satu keputusan sulit di sini yang melibatkan mungkin komunikasi dengan orang lain, dan juga untuk terhubung dengan orang lain. Ketika Ten of Cups ketemu dengan Nine of Pentacles, berarti dia semacam dari dalam dirinya itu ingin ada namanya ketenangan. Walaupun sebentar, dia pengen ada namanya harmonisasi di hidupnya dia. Aku lihat emosinya sedang naik turun, sedang tidak stabil. Ada Seven of Cups dan ada The Temperance. Susah bagi dia tuh untuk balancing, karena dia sepertinya kayak berusaha gitu ya, berusaha menyelesaikan masalahnya satu persatu, tapi sepertinya tuh kayak nggak cukup kekuatan gitu loh, kayak orang yang bimbang, bingung. Banyak ini diantaranya pendiam, jangan-jangan rugi beli saham Bukalapak ya, jadi buka merek. Di sini ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksi. Ini bisa terjadi karena komunikasi bisnis, ya.
ada sesuatu yang berbau dengan finansial. Kemudian aku juga melihatnya di sini ada yang gak bisa dia lakukan dengan segera. Itu membuat dia stres. Jadi kalau kamu memanifestasi mimpi ya, memanifestasi dia di mimpi kamu, berarti kondisinya dia sedang kurang baik secara emosi gitu. Walaupun dia kuat, aku tahu dia orangnya kuat, orangnya lebih tertutup jadinya. Sekarang kita cek dari kesehatan ya. Kita buka dulu, kita tutup dulu, atau kita giniin aja deh ke atas. Kita cek dari kesehatan dia. Orang ini kalau aku lihat dari sini aja sudah pasti dia itu memikirkan strategi, cara. Kalau dalam kondisi dia cukup fit, cuman memang dari pikiran yang banyak ya. Karena di sini dia sedang tidak stabil. Dia berusaha untuk menuju kestabilan kembali. Dan dia di sini harus bergerak cepat. Gak bisa namanya menunda-nunda gitu loh. Dia harus ada pergerakan supaya finansialnya kembali. Jadi aku akan buka sedikit ya. Di sini dia itu energinya sedang low. Kalau misalnya kamu tiba-tiba mimpiin dia, nggak ada salahnya tuh kamu langsung nanya kabar. Jangan cuma diam, jangan cuma nungguin, atau kamu baca di tarot reader. Sebaiknya kita tuh komunikasi. Masalah dia nanti gengsi, enggak kok nggak ada apa-apa. Oh ya sudah, nggak, soalnya gue mimpi lu gitu. Karena aku lihat di sini orangnya juga banyak diem ya, banyak dia menjaga wibawa. Mendingan aku mikirin sendiri. Toh kalau misalnya mungkin secara finansial mungkin dia pikir kamu nggak bisa bantu gitu loh. Karena masalahnya sepertinya memang pelik dan dia di sini bertahan kayak gitu. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa aksi kembali. Kelihatan sih. Sekarang kita lihat ya koneksi manifestasinya ke kamu. Manifestasinya ke kamu apakah memang terhubung atau memang kebetulan terhubung setelah sekian lama. Apakah orang yang termanifest kamu dalam mimpi juga memikirkan kamu? The Magician dan Four of Cups. Jujur teman-teman, berat untuk ngomongnya. Tapi di sini itu semacam ada pikiran atau delusi dari kamu yang berpikiran kamu memanifest dia. Padahal mungkin itu bisa aja energi dia karena kamu begitu dalam memikirkan, makanya nyampe. Tapi apakah ada timbal balik di sini? Aku lihatnya masih belum. Ada Four of Swords. Dia malah kelelahan. Dia nggak mikirin siapa-siapa di sini. Five of Staffs. Dia aja ribet gimana mau mikirin orang lain, gitu kan? Jadi mohon maaf ya teman-teman, super loveku. Jika kamu memimpikan seseorang, bisa jadi itu firasat, pertanda. Tapi bukan berarti dia mikirin kamu.
energi itu bisa benturan. Ini aja dia fokus untuk hidupnya gitu, menuju kestabilan. Jadi agak sulit ya. Dia aja masih kayak banyak masalah, masih terjerat pada satu masalah yang jangka panjang. Misalnya hutang, misalnya tadi mungkin sesuatu yang candu, misalnya jual beli saham mungkin, atau semacam kayak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan effort jangka lama gitu. Jadi aku bilang gak ada waktu dia mikirin kamu. Sekarang kita cek kenapa kamu bisa termanifestasi. Page of Cups. Karena kamu di sini ada pikiran untuk mencari tahu. Kamu ada doa di sini. Kamu mendoakan dia. Makanya semesta itu apa ya? Tahu kamu tuh patah arang, kamu tuh patah semangat. Jadi semesta memberikan clue sedikit, kamu mimpiin dia supaya at least kamu tahu kabarnya dia, supaya kamu inget dia. Itu sebetulnya bukan karena tiba-tiba inget, tapi karena memang kamu mikirin dia, dan semesta itu langsung kasihkan gambaran itu. Semesta masih baik loh daripada nggak dimimpin sama sekali. Tapi jangan harap in return. Ini Page of Staffs. Jadi teman-teman super loveku, apapun yang kalian pikirkan, mohon dicek kembali, dipastikan, supaya kamu nggak uring-uringan sendiri. Kalau misalnya kamu mimpin orang ini, kalau memang termanifest sama kamu, dia nggak akan kurang dari 1 bulan hubungin kamu, bahkan bisa 3 hari maksimal. Itu sudah aku praktekin sendiri. Ketika aku mencoba untuk energiku, vibrasiku positif, aku kirim signal ke orang yang aku sayang, dan dia pasti akan hubungin aku balik. Suddenly. Itu bisa, asal kalian harus latihan meditasi. Kalian di sini harus coba untuk vibrasi tetap tinggi, nggak boleh uring-uringan, nggak boleh kayak denial sama diri sendiri. Jadi gini, misal kamu pikirin orang yang mungkin tidak terkoneksi sama kamu, nggak cinta sama kamu, itu kamu dalam hati nggak boleh nganggep dia itu masih suka sama kamu atau dia mengkhianati kamu. Memang dia nggak punya rasa berarti. Jadi kamu gampang dilupakan. Seseorang yang ingat pasangannya, seseorang yang ingat orang yang dia cinta, itu nggak mungkin putus komunikasi. Pasti akan selalu berkomunikasi. Berarti kalau misalnya dia mencoba melupakan atau dia cuman ghosting, berarti ada something wrong. Kalau orang-orang tipe ghosting, mungkin dia nggak cocok sama kamu, tapi nggak enak untuk ngeblok. Tapi kalau misalnya dia cuman on off, itu berarti dia nganggap kamu biasa aja, tapi nggak mau namanya tiba-tiba ngeblok juga. Kalau dia misalnya memang sibuk orangnya, tapi termanifestasi sama kamu, tiap hari dia pasti akan kirim kabar. Nggak pakai on off. Kalau kamu yang off, dia akan cari. Ada runner, ada chaser, ada yang ngejar dan ada yang dikejar. Ya, jadi supaya kita itu tidak terlalu berpikir yang sampai kita punya delusi. Jadi bisa dipastikan jawabannya, orang ini tidak memikirkan kamu. Ya, jangan sakit hati. Tapi semesta membantu kamu untuk membuka sedikit tabir tentang orang yang kamu sayang. Berarti dia lagi kesusahan. Ibaratnya ini bukan telepati khusus ke kamu, tapi dia telepati mungkin ke semua orang. Siapa yang bisa bantu aku? Kita akan cek bagaimana perasaan dia ke kamu. 1 kartu aja. Untuk perwakilan dulu ya. The Hierophant. Orang ini sudah dalam ikatan tradisional atau sudah menikah. Atau
atau dia sudah punya hubungan dengan seseorang gitu. Jadi bisa jadi sudah fokus sama kehidupannya, karena ini kan tradisional ya, terkait dengan pernikahan juga. Orangnya memang menunda, orangnya memang banyak perencanaan, tertunda. Dia kayak sacrifice, mengorbankan diri. Mungkin aku pernah salah, mungkin aku pernah hilaf, sekarang ini aku lagi membayar sesuatu. Jadi ada sacrifice untuk lebih baik gitu. Ada Four of Pentacles. Orang ini lebih care dengan kestabilan hidup. Apa yang dia punya itu nggak mau dilepas. Jadi apakah kamu di sini dalam pikirannya? Belum tentu. The Sun, dia mau semuanya menjadi lebih baik. Apa yang punya dia harus kembali lagi. Aku lebih melihat ke abundance, melihat ke uang, lebih melihat ke pekerjaan. Jadi ya sorry kalau hari ini mungkin mengecewakan, karena tidak selalu readingan ini berpihak padamu. Aku nggak mau ngebacain sesuatu yang ibaratnya tidak menyembuhkan seseorang. Tetap kayak ngerasa energinya yakin, tapi kamu sendiri di sini sudah drain, sudah kering energinya, dia nggak in return ke kamu. Itu parah. Delusional. Hati-hati dengan delusi. Kamu harus bisa mana yang real, mana yang enggak. Pesan buat kamu di sini. Kamu lebih baik ya berjuang untuk orang yang menghargai kamu. Kamu sharing sama orang yang menghargai kamu. Kamu bertahan. Kamu bisa dengan kamu punya kekuatan dari orang-orang yang memang benar-benar support sama kamu di sini lebih bisa fokus ke masa depan. Kalau kamu mikirin orang ini aja, wow, kamu akan drain energi. Ini yang perlu aku kasih tahu. Jangan pernah denial. Jangan pernah membohongi diri sendiri dan kamu tidak menerima atau menolak kalau orang ini gak suka sama kamu. Tapi kita kenal lama, kita pernah jadian kita ini. Kalau dia udah gak suka, ya gak suka. Gitu. Jangan pernah denial, oh ya dia suka sama aku, dia ini. Beda ya. Kalau dia manifest kamu, biasanya energinya tuh akan terasa. Kalau buat yang sensitif energi, walaupun dia cuek sama kita tahu, oh ya dia bahkan ada beberapa energi tuh yang bisa nyolek. Aku sering kayak gitu. Tiba-tiba inget, oh nih orang lagi butuh aku. Berarti kita saling termanifestasi. Tapi kalau misal kamu uring-uringan, kayak ngelamun, itu sakit di kamu nanti. Jangan kita harus menerima mana yang real, mana yang enggak gitu. Jadi kamu pastikan juga kalau konsultasi dengan orang yang tepat. Jangan cuma mau seneng-seneng mendengarkan apa yang kamu dengarkan. Jadi harus terima dengan kenyataan bahwa oh ya mungkin aku bukan gak ada chance sama dia, tapi belum gitu ya. Kita akan cek untuk orang yang kamu pikirkan di sini. Dia ada Gemini, Pisces, kemudian Taurus, dan juga ada energi dari Virgo. Ya, berarti dia juga energinya di sini low vibrasi ke kamu gitu. Ada W, F, C, A, L, D, S, G, B, O, I, Z, dan T gitu. Jadi kalau kamu mikirin orang ini tapi dia nggak menelpon kamu harus tahu bahwa sudah saatnya kamu mulai terbuka. Sudah saatnya kamu mulai sembuh.
Jangan merasa terlimitasi dengan orang ini. Your wish is granted, sama ada travel. Lagi-lagi kamu di sini harus ada permintaan ya, permintaan positif untuk sembuh, dan permintaan apapun mungkin yang aku bacain di sini belum berpihak pada kamu, mungkin kedepannya akan berpihak sama kamu. Banyak-banyakin untuk keluar rumah ya, jadi jangan terpaku sama orang ini aja. Sama be yourself, jadilah diri kamu sendiri. The situation calls for you to be you, your authentic self. Jadi kejadian ini itu membuat membuat kamu tuh supaya kamu mengenal diri kamu sendiri, which is the basis for your personal power. Kamu tuh punya kekuatan untuk nge-handle ini semua gitu loh, untuk bisa bebas lepas dari orang yang termanifest atau memanifestasi kamu gitu. Dia nggak ada return sama kamu. Jadi please, sayangi diri kamu sendiri. Jangan pernah untuk menyerah. Aku tahu melupakan seseorang adalah sulit, tapi ini kenyataannya. Oke? So buat kalian, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya ada salah, aku minta maaf. Kalau misalnya memang kamu pengen ada tema-tema lain yang unik, silakan nanti komen aja di bawah ya. See you, bye-bye.